Baik, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami atau percobaan kelima yaitu tentang TCP/IP. Nah, untuk sebelum kami memulai, alangkah baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya sendiri, W. Nokta Arianta, dengan NIM 2105541011. Stephen Tulus Relena Eluya Situmpul dengan NIM 2105541012. Inyoman Danu Tridamarta dengan NIM 2105541013. Aditya Wahyu Mubarok dengan NIM 2105541014, dan terakhir Nyoman Tirta Santiani dengan NIM 2105541015. Nah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya Adit. Untuk Adit, persilakan. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memulai materi dari tujuan dulu. Tujuan dari percobaan 5 TCP IP itu adalah dapat memahami prinsip jaringan client server dengan topologi star, kemudian dapat memahami perbandingan jaringan client server dengan peer-to-peer. Nah, kemudian untuk peralatannya itu ada PC atau laptop, kemudian menggunakan software Cisco paket tracer. Nah, untuk dasar teorinya di sini ada gambar dari topogilan. Kemudian ada dari beberapa topologi lain, yaitu ada topologi bus, ring, kemudian dual ring, star, dan yang terakhir ini ada topologi tree atau topologi pohon. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 10BST. 10BST adalah sebuah standar yang digunakan untuk mengimplementasikan jaringan berbasis teknologi Ethernet. 10BST menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan komputer menggunakan switch untuk sebuah jaringan. Kemudian UTP adalah satu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Sebuah kabel pada bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twist pair, kabel ini dibagi dalam dua jenis, antara ada STP dan UTP. Kemudian untuk koneksinya, kabel ini menggunakan RJ45 atau RJ11. Ini ada contoh dari kabel UTP pada gambar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wiring concept. Seperti pada gambar diagram di bawah. Nah, di situ menggambarkan berbagai arsitektur peer-to-peer dan untuk perbandingan sistem client server atau client server yang konvensional. Jaringan peer-to-peer murni menunjukkan sistem khas dari rekan-rekan yang berbeda dengan beberapa koneksi, di mana satu peer mempertahankan nomor yang berbeda dari hubungan orang lain. Sebaliknya, jaringan berbeda memiliki sistem kombinasi peer-to-peer client atau server. Nah, itu kan ada gambar contohnya. Kemudian untuk materi client server network akan dilanjutkan oleh rekan saya, Steven. Untuk Steven, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang client server networks. Arsitektur jaringan client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai client dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server, yang server ini bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan atau yang kita sebut kliennya. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagai data file, printer, komunikasi pada model arsitektur ini. Klien tidak dapat berfungsi sebagai server, tapi server dapat berfungsi sebagai klien, sebagai server non-dedicated. Prinsip kerja pada arsitektur ini sangat sederhana, di mana server akan menunggu permintaan dari klien, memproses dan memberikan hasil kepada klien. Sedangkan klien akan mengirimkan permintaan ke server, menunggu proses dan melihat visualisasi hasil prosesnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peer-to-peer networks. Peer-to-peer networks menggambarkan topologi jaringan yang terdiri dari kombinasi dua pengguna dengan hak akses yang sama. Ini berarti bahwa setiap peer dapat menggunakan layanan yang tersedia dan pada saat yang sama juga menyediakan layanan. Ini dia skemanya peer-to-peer networks.
Jadi semuanya memiliki AI yang sama dan juga dapat menyediakan layanan. Jadi saya akan menjelaskan tentang terakhir itu Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer merupakan suatu software untuk membuat simulasi jaringan komputer dengan menggunakan paket aplikasi ini. Administrator jaringan dapat mengetahui secara pasti sistem jaringan yang ada. Software aplikasi ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini dia UI-nya pada paket tracer. Sedikit dari sini bisa diamati dengan baik. Dan untuk selanjutnya, untuk langkah percobaan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Okta Haryanto. Dipersilakan waktunya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah percobaan, hasil percobaan, dan analisis percobaan yang telah kami lakukan. Baik, untuk yang pertama, langkah percobaan. Nah, yang pertama, langkah percobaan di sini kami yang untuk percobaan pertama itu operasi dasar, di mana kami di sini hanya menghubungkan dua komputer dengan switch dan mengetes ping atau pengecekan dari masing-masing komputer. Nah, yang kedua, koneksi point to point atau juga kita kenal peer-to-peer karena tidak ada server, melainkan hanya ada dua komputer yang saling terhubung dengan menggunakan kabel crossover. Nah, kabel crossover digunakan pada koneksi point to point karena kabel crossover memang memiliki fungsi hanya digunakan untuk jenis perangkat yang sama. Nah, sedangkan jika kita menggunakan kabel strike pada koneksi point to point atau peer to peer ini akan terjadi error atau tidak bisa terkirim. Hal ini dikarenakan kabel strike hanya digunakan untuk kabel jenis yang berbeda. Nah, berikut di sini kami percobaan menggunakan jenis IP yaitu IP config 192.168.1 dengan subnet max yaitu subnet max sama dengan 255.255.255.0. Nah, dengan topologi dapat dilihat pada gambar 4.2. Nah, yang selanjutnya itu percobaan switch dan hub. Ya, percobaan di sini menggunakan dua jenis percobaan, yaitu percobaan pertama dengan 3 komputer yang terhubung dengan switch dan 3 komputer yang dengan hub. Dengan masing-masing komputer disetting dengan IP yang sama seperti switch dan hub. Nah, yang selanjutnya setelah melakukan itu, lakukan ping broadcast. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan dari operasi dasar. Nah, pada yang ke-6 ini, 6.1, operasi dasar. Hasil percobaan ini dapat lihat pada tabel di layar, kami menggunakan jenis IP dan jenis perangkatnya, yaitu menggunakan perangkat satu yaitu PC kosong dengan jenis IP 192.168.3.2 dan gateway-nya yaitu 192.168.1 dan seterusnya. Nah, sedangkan pada switch-nya tidak berisi kan. Nah, kami menggunakan jenis IP 3.2 di sini karena memang tidak ada ketentuan dan IP di sini memiliki network yang sama sehingga nantinya dapat terhubung yang dihubungkan oleh gateway di sini bertujuan untuk menghubungkan dua jenis jaringan. Nah, dapat lihat pada hasil yang telah kami dapatkan bahwa hasil percobaan dapat dilakukan. PC 1 dapat mengeping ke PC 2, PC kosong dapat mengirim ke PC yang lainnya. Nah, yang selanjutnya koneksi point to point atau jenis peer-to-peer ini kami menggunakan jenis IP yaitu dengan network 10.2, nah dengan gateway 10.1. Nah, dengan menggunakan kabel crossover. Kabel crossover di sini digunakan seperti yang telah saya jelaskan tadi karena jenis perangkatnya sama, maka menggunakan jenis kabel crossover. Nah, untuk hasil percobaan dapat dilihat bahwa percobaan sudah berhasil dengan ping yang sudah dilakukan dari PC 1 ke PC 2 atau sebaliknya mendapatkan hasil replay yang menandakan bahwa ping berhasil. Nah, dan kami juga menjalankan pada mode simulasi yang dimana paket yang dikirim dari PC 0 ke PC 1 bisa dibalikkan dan seterusnya. Dan percobaan ini berhasil. Nah, di sini kami menguji dengan topologi jika menggunakan kabel strike. Nah, dapat dilihat bahwa kabel akan merah. Hal ini menandakan bahwa port tidak terhubung antara satu dengan yang lain karena kabel jenis berbeda. Nah, untuk selanjutnya switch dan hub. Switch dan hub di sini kami menggunakan switch dan hub.
Nah, dengan 3 komputer yang terhubung dengan IP yang sama seperti data. Nah, selanjutnya kita dapat lihat tabel MAC pada topologi switch. Tabel MAC di topologi switch akan terlihat jika terjadinya pengiriman paket atau paket data yang saling terhubung ke komputer lain yang melewati switch. Nah, nantinya switch akan mencatat dari proses ini. Nah, selanjutnya, tabel ARP PC pada topologi switch. Tabel ARP pada masing-masing PC akan berisi berbeda-beda interface jika interface tersebut mengirim paket ke PC yang dicek tabel ARP-nya. Nah, selanjutnya tabel ARP pada topologi hub. Nah, pada topologi hub juga sama, akan seperti yang pada percobaan 1. Nah, tabel MAC tidak ada pada topologi hub dikarenakan hub tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan atau menentukan tujuan dari paket data, sedangkan MAC tersebut hanya mengirim ke seluruh perangkat yang terhubung dengan portnya. Nah, ping broadcast di sini bertujuan untuk mengecek jumlah interface yang terhubung pada komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis yang telah kami peroleh setelah melakukan percobaan ini. Yaitu yang pertama, analisis percobaan operasi dasar. Nah, setelah kami menganalisis operasi dasar Cisco Packet Tracer, sangat cocok untuk pemula. Pengaturan IP pada PC dilakukan pada CMD, pengaturan IP pada menu. IP terbagi menjadi dua, yaitu jenis IP statik yang harus disetting dan IP dinamis yang seperti sekarang pasti kita mendapatkan setiap menggunakan Wi-Fi. Di samping itu, IP berbagi menjadi beberapa kelas yang dimana kelas A, kelas B, dan kelas C dan kelas D. Yang dimana setiap IP ini berfungsi di setiap jaringannya masing-masing seperti jaringan lokal maupun jaringan yang besar. Selanjutnya analisis pada percobaan PTP jenis pada percobaan ini menggunakan 2 buah PC yang saling terhubung menggunakan kabel crossover yang dihubungkan melalui port Ethernet pada masing-masing PC. Kabel crossover jenis kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan ini agar masing-masing port bisa terhubung. Untuk selanjutnya analisis switch dan hub. Nah, pada analisis switch dan hub di sini dapat dilihat pada percobaan ini menggunakan 3 buah PC yang terhubung dengan 1 switch dan 3 buah PC yang terhubung dengan 1 hub. Pada topologi ini, switch memiliki lebih banyak port yang terdiri dari Ethernet, 2 port GB Ethernet, sedangkan pada hub hanya terdapat 5 port Ethernet yang tidak dapat disetting. Untuk topologi switch menggunakan IP 192.10.68.10.2. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait analisis untuk tabel MAC oleh teman saya Danu. Untuk Danu dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Okta. Saya akan melanjutkan presentasi dari Okta. Yang selanjutnya ada analisis tabel MAC. Pada percobaan switch, terdapat tabel MAC yang dimana tabel ini akan menampilkan jumlah MAC address seluruh PC yang terhubung dengan perangkat switch. Sedangkan pada percobaan hub tabel MAC tidak ada hal ini dikarenakan perangkat hub tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui alamat tujuan pengiriman paket data. Yang selanjutnya ada analisis tabel ARP, switch, dan hub. Pada percobaan switch tabel ARP pada PC menunjukkan bahwa jika kita menggunakan switch untuk bertukar data dengan perangkat PC lain melalui perantara switch ini pada tabel ARP PC, pengirim atau penerima akan terdapat nama interface dan IP address pada pengirim di tabel ARP penerima dan sebaliknya akan terdapat IP address dan interface penerima di tabel ARP pengirim. Hal ini dikarenakan switch memiliki kemampuan untuk menentukan tempat atau alamat tujuan penerima. Sedangkan jika kita menggunakan hub pada tabel ARP, semua PC akan terdapat semua interface dan IP address semua perangkat yang terhubung dengan hub. Hal ini dikarenakan hub tidak memiliki kemampuan menentukan alamat penerima dan hub akan mengirimkan paket data ke seluruh perangkat yang terhubung dengan hub. Hal inilah yang menyebabkan pada tabel ARP terlihat semua perangkat. Selanjutnya ada analisis percobaan ping broadcast. Pada percobaan ping broadcast, paket data ini yang dikirim oleh PC 2 sampai di switch 0. Setelah itu, switch 0 akan mengenali paket yang datang tersebut sebagai sebuah frame broadcast.
Karena jenis IP yang di-request atau dituju berupa alamat IP broadcast 255.255.255.255, selanjutnya switch 0 akan membroadcast ping atau paket ke semua perangkat yang terhubung baik itu PC1 maupun PC0. Selanjutnya PC1 dan PC0 akan membalas ping request yang datang dengan mengirimkan ping balasan atau reply secara unicast ke PC2 melalui perantara jalur di switch 0, kemudian PC2 menerima ping balasan tersebut. Jadi dalam kasus ini, ping request diterima secara broadcast dan akan dibalas secara unicast ke perangkat pengirim atau source. Ping broadcast akan membuat lalu lintas jaringan semakin sibuk. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Tirta. Untuk Tirta dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari Pratikum TCP IP. Dengan melakukan percobaan Pratikum ini dapat disimpulkan bahwa TCP IP dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer atau perangkat melalui jaringan internet. Percobaan operasi dasar pada Cisco Packet Tracker merupakan percobaan dasar sebelum memulai pembelajaran paket tracker yang lebih dalam. Pada proses operasi ini, paket akan terhubung menggunakan kabel strike dan perangkat pada operasi dasar akan mengirimkan data dari PC pengirim ke PC penerima melalui switch. Pada percobaan point-to-point perangkat, ini dihubungkan menggunakan kabel crossover. Kabel crossover merupakan jenis kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang sama. Contohnya seperti pada percobaan point-to-point. Pada percobaan point-to-point, kedua perangkat PC akan saling bertukar data secara dua arah. Pada percobaan switch, paket data yang dikirimkan oleh pengirim akan dikirimkan melewati switch dan nantinya switch akan menentukan di mana letak perangkat PC penerima. Pada percobaan hub, paket data yang dihubungkan oleh perangkat PC pengirim akan melewati hub dan akan dikirimkan ke seluruh perangkat yang terhubung dengan hub. Hal ini dikarenakan switch hub tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menentukan alamat tujuan penerima. Ping broadcast adalah perintah ping dengan menggunakan ping ke alamat broadcast, sering juga disebut dengan smooth. Seluruh komputer atau device yang berada di alamat broadcast tersebut akan menjawab. Baik, mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang telah kami paparkan mengenai laporan 5 yaitu TCP IP. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.